Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Betati 77. Pada video kali ini saya mau berbagi resep membuat kue pukis. Ini pesanan isian snack box banyak 35 biji. Kue ini rasanya gurih, manisnya pas, enak banget, bahan-bahannya juga ekonomis. Teman-teman wajib untuk mencobanya. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan masak santan. Siapkan sekitar 750 ml santan. Tambahkan seperempat sendok teh garam, kemudian 2 lembar daun pandan. Ini akan kita masak sampai mendidih sambil sesekali diaduk supaya tidak pecah santan. Untuk jenis kue yang memakai santan, saya sarankan untuk dimasak dulu supaya hasil dari kuenya lebih tahan lama dan tidak mudah basi. Setelah mendidih, kita bisa matikan apinya, lalu kita akan biarkan sampai santan ini dingin. Setelah santan dingin, kita akan takar ke gelas takar sebanyak 600 ml. Karena biasanya pada saat kita rebus santan mengalami penyusutan, selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur utuh. Tambahkan 300 gram gula pasir. Lanjut, ini akan kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan kedua bahan ini tercampur merata. Tambahkan 2 saset vanili bubuk, ini sasetan kecil. Kemudian kita beri sedikit santan, ini 600 ml santan yang sudah kita takar di awal tadi. Kita akan tuang sedikit untuk mempermudah pada saat kita akan mengaduk-aduk gula pasir. Ini akan kita aduk-aduk sampai gula pasir benar-benar larut. Setelah gula pasir benar-benar larut, kita akan masukkan 500 gram tepung terigu. Ini akan kita masukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan seperempat kilo dulu atau 250 gram. Selanjutnya saya tambahkan sedikit santan, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita bisa masukkan sisa tepung terigu. Ini bisa kita aduk-aduk, kita tambahkan sedikit santan lagi untuk mempermudah pada saat kita mengaduknya. Setelah tercampur merata, kita bisa masukkan santan. Ini santan kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Untuk selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita akan masukkan sisa santannya. Untuk selanjutnya ini akan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah adonan tercampur merata, kita bisa tambahkan 1 tetes pewarna kuning supaya lebih cantik tampilan atau warna kuenya. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan adonan benar-benar kalis. Ini karena manual saya kocok atau saya aduk sekitar 10 menit. Tangan saya lumayan pegal. Setelah adonan benar-benar kalis, kita bisa tambahkan 100 gram margarin yang sudah kita cairkan. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata dan adonan benar-benar sudah kalis, kita akan istirahatkan adonan ini sekitar 1 jam.
Kita bisa tutup wadahnya supaya tidak ada kotoran yang masuk. Ini setelah 1 jam kita bisa buka kembali tutupnya. Kemudian kita akan tambahkan 2 saset kental manis. Mohon maaf ini tadi kelupaan, harusnya memasukkannya di awal tadi. Untuk selanjutnya kita akan aduk-aduk sampai tercampur merata dan gelembung pada adonan bisa keluar. Ini kita aduk-aduk. Setelah adonan sudah kita aduk, kita akan tuang ke dalam gelas takar supaya pada saat nanti kita menuang ke cetakan lebih mudah. Selanjutnya adonan ini siap untuk kita cetak. Kita panaskan teflon atau cetakan cookies. Setelah panas kita bisa olesi dengan sedikit margarin. Selanjutnya kita akan tuang adonan ini 3/4 atau 2/3 dari cetakan, atau bisa disesuaikan dengan harga yang akan nanti kita jual. Tapi kue ini nantinya akan mengembang. Selanjutnya setelah kita tuang semua dan adonan sudah mulai mengembang, kita bisa tutup teflonnya. Ini adonan akan kita biarkan sampai permukaannya kering. Kita akan masak sekitar 5-6 menit. Untuk tungku kita bisa alasi dengan seng atau kita bisa gunakan 2 tungku supaya tidak gosong. Gunakan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya setelah permukaan kering dan kue bukisnya sudah matang, ini kita bisa keluarkan dengan cungkil dan juga bantuan sendok. Ini hasilnya cantik banget, matang sempurna. Selanjutnya sebelum kita tuang ke adonan berikutnya, kita bisa olesi lagi dengan sedikit margarin. Lalu kita akan tuang adonan, ini bisa kita lakukan sampai semuanya selesai. Selagi kue bukis masih hangat, kita bisa olesi dengan sedikit margarin supaya kuenya tetap empuk pada saat nanti dingin. Dari satu resep ini menghasilkan sekitar 42 biji kue bugis. Hasil tentunya bisa kurang dan bisa lebih tergantung pada saat kita menuang banyak sedikitnya adonan ke dalam cetakan. Hasil dari bugis ini cuma lumayan banyak. Ini cocok banget buat ide jualan, buat isian snack box, atau hanya buat hidangan pada saat ada arisan. Ini setelah dingin nanti bisa kita kemas ke dalam plastik OPP 8x10. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.